Minggu. Mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita baru saja melewati hari Minggu Paskah minggu lalu, dan hari ini masih kelanjutan dari Paskah. Kita akan dalam 2 minggu ke depan dalam seri profesi, ya, kita akan buka dari, saya akan bacakan kepada saudara dari kitab Yehezkiel. Saya tidak tampilkan slide-nya, ayatnya, tapi saudara boleh buka Alkitab saudara masing-masing, atau handphone, atau tab atau pad saudara. Yehezkiel 37, saya akan bacakan berita firman Tuhan pagi hari ini. Ayat pertama sampai 10 akan saya bacakan. Kuasa Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat kedua, ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu, dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Ayat keempat, ia pun berfirman kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi nafas ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu napas, supaya kamu hidup kembali. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, dengarlah bunyi, sungguh bunyi derak-derik, dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat ada urat-urat padanya, dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka semua belum bernapas. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Ayat ke-10, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, napas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, dan menjejakkan kakinya bala tentara yang sangat besar. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami gerejamu datang memuji dan menyembahmu, dan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, berfirmanlah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman ini mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, barusan yang saya baca dari versi TB2, ya, Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Pada pagi hari ini saya beri judul judulnya Call for a Revival. Seruan untuk kebangunan rohani atau kebangkitan rohani. Yehezkiel adalah seorang nabi perjanjian lama di masa sebelum pembuangan, atau dia ikut juga dalam pembuangan ke Babel. Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan untuk menyerukan, untuk menyuarakan suara Tuhan, kehendak Tuhan kepada bangsa Israel, dan apa yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Banyak kata-kata nubuat di sini. Yehezkiel 37 digunakan kata-kata nubuat, bernubuatlah, katakanlah, ya. Nah, ini dalam konteks perjanjian lama, Yehezkiel dipanggil sebagai nabi,
Nanti kita akan aplikasikan ini dalam konteks kita dalam masa kini. Kita masuk dulu di dalam konteks perjanjian lama pada masa itu. Hari itu Yeskiel sedang berdoa, kelihatannya seperti dia sedang berpuasa, dan dia diliputi oleh kuasa Tuhan. Diliputi artinya dia dipenuhi, dia masuk di dalam hadirat Tuhan. Dia mendapatkan mimpi dan penglihatan pada hari itu. Lalu di dalam dalam penglihatan itu, Roh Allah, Roh Kudus membawa Yeskiel ke sebuah lembah. Ya, dikatakan dengan perantaran Roh Kudus. Roh Kudus membawa dia ke sebuah lembah kira-kira seperti ini, dan di dalam lembah itu banyak terlihat apa di situ? Penuh dengan tulang belulang. Ya. Saya cari gambar yang paling tidak mengerikan ya. Mungkin ini tidak terlalu mengerikan bagi kita karena lembahnya itu memang banyak tulang belulang dikatakan, dan jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak tulang belulang. Dan sungguh dikatakan amat banyak. Dan lihat tulang-tulang itu amat kering. Ya, kalau ada kata-kata amat, ya bukan nama orang, tapi ini amat dalam bahasa lainnya sangat banyak. Artinya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali tulang-tulang ini. Nah, saudara, kalau kita coba renungkan sejenak, menggambarkan apa peristiwa ini, penglihatan ini? Ini menggambarkan begitu kejadian tulang-tulang ini, tentunya mereka matinya tidak terhormat, betul kan? Kalau matinya terhormat bagaimana saudara? Ada di dalam kubur, ada batu nisannya. Ini tulang siapa punya siapa juga tidak jelas, ya, berserakan, terpencar-pencar. Yang kepalanya yang namanya A, yang namanya B, tulang tangannya yang A, tulang tangan yang B, nggak tahu yang mana. Ini suatu penghinaan buat orang-orang yang terbunuh ini. Jadi mereka matinya pasti terhina. Mereka sangat tertolak. Mereka sangat teraniaya. Dan ini satu aib. Dan ini satu malu besar bagi sekumpulan orang ini yang matinya berserakan seperti ini. Sangat memalukan kematiannya seperti ini. Tidak adakah orang atau yang berperi kemanusiaan yang mengambil jasad yang mati ini lalu menguburkannya dengan layak? Tidak ada. Mereka betul-betul terhina matinya ini. Mari kita bayangkan, saya nggak mau mati kayak begitu. Ada yang mau mati kayak begini? Nggak ada pasti. Ya, syukur-syukur kalau dibakar lah gitu ya, masih mending ya, nggak ada jejaknya. Ini dibiarin begitu, memalukan. Ya, ini berbicara seseorang atau sebuah bangsa yang sangat menyedihkan nasibnya. Dan betul-betul mati. Dan tulangnya ini tidak ada lagi cairan-cairan di situ. Dikatakan sudah amat kering. Berbicara apakah ini Bapak Ibu Saudara? Ini berbicara hidup kita. Saya lanjut di ayat ke-11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia. Setelah penglihatan itu, Roh Tuhan berbicara kepada Yeskiel, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering. Apa maksudnya bangsa Israel mengatakan ini? Sungguh tulang-tulang kami sudah kering, artinya pengharapan kami sudah lenyap, sudah gugur, sudah mati, tidak ada lagi pengharapan. Putuslah hidup kami di ayat 11. Putuslah pengharapan kami. Lalu ayat 12. Sebab itu Roh Kudus mengatakan, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, kepada bangsa Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu kembali ke tanah Israel dari pembuangan di Babel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Seperti kita nyanyikan tadi, kau tetap Allah selama-lamanya. Ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku.
Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu, tanah Kanaan, tanah Israel, di Yerusalem. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, melambangkan apakah tulang-tulang ini? Ini melambangkan bangsa, sebuah bangsa yang telah jatuh. Sebuah bangsa yang telah kalah. Sebuah bangsa yang telah dipermalukan. Yang baitnya di Yerusalem sudah diruntuhkan dan dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Dan mereka dibuang ke Babel. Ini sangat memalukan, mereka menjadi budak di sana. Bayangkan sebuah bangsa yang terhormat, yang kaya raya, tiba-tiba mereka harus dipukul kalah dan mereka dijadikan budak dan tidak ada identitas lagi dalam hidup mereka. Identitasnya adalah budak kerajaan Babilonia. Bagi Israel putus pengharapan. Bagi Israel mati semua pengharapannya. Bagi Israel pada masa itu putus asa, tidak ada harapan lagi bagi mereka. Sudah kering. Ini konteks perjanjian lama. Bagaimana dengan hidup kita pada saat ini? Mungkin pengharapan saudara sudah putus. Mungkin saudara pikir sudah mati pengharapan. Ya sudah, begini aja. Tidak ada jalan keluar. Mungkin saudara tertolak, teraniaya. Teraniaya seperti tulang-tulang ini. Tidak ada yang menghormati saya. Saya diterlantarkan begitu aja. Di tengah lembah yang kering kerontang begini. Tidak ada yang perhatikan saya. Saya hidup sendirian. Mungkin saudara merasa ini pintu sudah tertutup. Bisnis saya sudah tidak ada lagi. Pintu terbuka. Semua sudah tertutup. Seperti itulah yang bangsa Israel alami. Seperti itulah yang tulang-tulang ini alami. Sudah tidak ada harapan. Seperti bagi tulang-tulang ini. Hanya tinggal mereka ya kering terus aja. Dan menjadi museum di situ. Menjadi fosil-fosil yang mati di situ. Mungkin hidup kita seperti itu pada saat ini. Mungkin saudara mengalami itu. Sepertinya nggak ada harapan. Saya mau membangun rumah tangga masa depan bagaimana? Situasinya seperti ini. Ekonominya semakin sulit. Bensin katanya mau naik. Tapi puji Tuhan nggak jadi naik gitu kan. Dan semua harga-harga naik. Semua tambah sulit. Ekonomi sulit. Semua sulit terjadi. Sepertinya kenyataannya nggak ada harapan lagi dalam hidup kita. Orang yang saya doa-doakan menjadi calon istri saya sudah diambil sama laki-laki lain. Putus harapan, gak ada lagi. Yang tadinya saya berharap sama orang ini untuk mendapatkan transaksi bisnis, tapi orang itu nyeleweng. Dia pindah ke vendor yang lain. Gak jadi transaksi sama saya. Sepertinya sudah tertutup pintu bisnisnya, gak ada harapan lagi. Saudara, walaupun ayat ini sudah lebih 2.500, 2.700 tahun yang lalu. Tapi saya merasa ini masih relate dengan kehidupan kita pada masa ini. Masih relate dengan kita pada hari ini. Di mana pengharapan kita juga sometimes mati. Tidak ada lagi harapan dalam hidup kita. Kenyataannya sudah tidak mungkin terjadi lagi dalam hidup kita. Amin saudara, mari kita lihat kembali ke nubuatan. Kepada perintah Tuhan kepada Yeskiel. Di ayat ke-3. Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yeskiel mengatakan, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahuinya. Saudara, kalau saya jadi Yeskiel, kalau saudara jadi Yeskiel, ditanya, saudara lihat tulang-tulang ini. Lalu Tuhan bilang, hai Raswan, hai Pak Endo, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Kita pasti akan berpikir keras. Ya, sekeras-kerasnya kita berpikir, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Aduh, gimana ya? Masa sih? Nggak mungkin lah. Gitu. Pasti kita berpikir begitu. Tapi apa yang Yeskiel jawab waktu Tuhan bertanya ketika itu? Yeskiel menjawab, ya Tuhan Allah,
Engkaulah yang mengetahuinya. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Terserah Engkau Tuhan, Engkau sanggup. Walaupun sudah mati ini, karena Engkau yang menciptakan, Engkau pasti bisa Tuhan. Itulah imannya Yehezkiel. Dan kemudian ayat 4, Tuhan pun berfirman kepada Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya. Kata-kata bernubuatlah, ya profesi, ini berarti, mengandung arti menjadi suara Tuhan, menjadi perwakilan Tuhan, untuk menyuarakan kepada pihak lain, menjadi suara bagi Tuhan, menjadi alat corongnya Tuhan, untuk menyampaikan apa kehendak Tuhan. Dan kemudian perkatakan, katakan. Jadi bukan hanya diam saja atau di dalam pikiran, tapi Tuhan bilang, Yehezkiel katakan. Maka Yehezkiel mengatakan, hai tulang-tulang yang kering, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Jadi yang pertama, beginilah akan terjadi, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ya, yang pertama, bernubuat kepada tulang-tulang. Saudara, yang pertama, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, Yehezkiel percaya kepada Tuhan dan taat melakukan. Ia mengatakan kepada tulang-tulang itu, tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan ini, bahwa kamu akan hidup, bahwa Tuhan memberikan kamu nafas hidup, di ayat kelima. Dan kepadamu Tuhan memberikan urat-urat padamu. Nah saudara perhatikan gini, sewaktu Yehezkiel mulai taat mengatakan itu, seketika Yehezkiel mengatakan, hai tulang-tulang, aku akan memberikan nafas hidup kepadamu, aku akan memberikan urat-urat padamu. Waktu Yehezkiel mulai mengatakan itu, tulang-tulang tadi ini mulai bergerak. Tulang-tulang ini mulai mencari pasangannya masing-masing. Tangan kiri ketemu dengan tangan kanan. Mencari tengkoraknya. Mencari kaki kiri dengan kaki kanan. Tidak tertukar, saudara. Tidak tertukar kanan dengan kanan. Tapi mereka semua bisa cari pasangannya masing-masing. Dan bergerak semua dengan bahkan Yehezkiel bisa dengar gitu. Derak-derik itu terdengar. Tulang itu bergerak, bertemu satu sama lain. Tengkoraknya mulai bergerak semua, mencari tulang rusuknya, mencari tulang dadanya, tulang panggulnya, semua pergelangan tangan bersatu semua menjadi semua utuh, tulang-tulang utuh semua. Dan terus Yehezkiel tidak selesai sampai situ. Yehezkiel nggak berhenti. Waduh, ini buat rumah sakit atau sekolah kedokteran mana nih cocok nih? Yehezkiel nggak bilang begitu kan. Tapi Yehezkiel terus bernubuat. Urat-urat akan timbul. Daging akan tumbuh. Maka dia tumbuh semua. Mulai tersambung urat-uratnya. Sampai tengkorak ini. Dan kemudian daging tumbuh dari tulang itu. Menutupi seluruh tulang. Dan kemudian kulit-kulit mulai muncul. Ya, muncul kulit. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kulitnya bersih-bersih, berkilauan, rambut-rambut mulai muncul, dan semuanya lengkap menjadi tubuh manusia. Saudara, terus Yehezkiel terus memperkatakan, tapi tidak selesai sampai di situ. Yehezkiel tidak selesai sampai di sini, saudara. Apa yang terus dilanjutkan? Ayat ke-8, sedang aku mengamat, ayat 9, firman-Nya kepadaku, Tuhan terus berfirman, bernubuatlah kepada nafas itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan, hai nafas, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Nafas dalam bahasa aslinya ruah, ya, di dalam bahasa Ibrani ruah, yang artinya breath, yang artinya nafas atau angin, yang berarti juga Roh Kudus, Roh Allah. Datang dari keempat penjuru, dan nafas inilah, roh inilah yang menjadikan
tubuh fisik tadi menjadi hidup. Menjadi hidup. Efesus 6 ayat 18. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, tadi yang pertama, Yeskiel mengatakan kepada tulang-tulang. Lalu yang kedua, Yeskiel mengatakan kepada siapa? Kepada nafas itu. Nah, itu berarti Yeskiel mengatakan kepada roh Allah. Masuk ke dalam tulang-tulang, ke dalam tubuh itu. Ini yang dimaksud. Yaitu lebih gampangnya saya ambil terjemahan TSI, ya, terjemahan sederhana Indonesia. Dalam segala hal, berdoalah selalu untuk semua hal yang kamu perlukan. Berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu terus waspada terhadap ancaman musuh dan berdoa setiap waktu, jangan menyerah. Berdoalah terus menerus untuk semua umat Allah. Ada dua hal di sini, saudara. Berdoalah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Apakah salah berdoa kepada Roh Kudus? Tidak, saudara. Kita berdoa kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, termasuk Roh Kudus. Seperti apa yang dalam perjanjian lama dikatakan, bernubuatlah kepada nafas itu. Itu maksudnya berdoa untuk Roh Kudus melawat bangsa itu. Itu terjadi pada perjanjian lama. Bagaimana kita pada saat ini perjanjian baru, di masa kini, berdoa, meminta, mengatakan Roh Kudus datang kepada kehidupan ini. Karena Roh Kuduslah yang membangkitkan, yang memberikan kehidupan. Yang menghidupkan itu adalah Roh Kudus. Dan terus menerus. Dan terus menerus, saudara. Sehingga mereka menjadi satu tentara yang besar jumlahnya. Sebuah tentara bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi menjadi tentara yang hidup, yang perkasa, yang besar jumlahnya. Saudara, bala tentara yang sangat besar. Nah, saudara, yang berikutnya yang ketiga, ini ada sebuah proses yang terjadi. Ada proses yang Yeskiel alami terjadi dalam kehidupan tulang-tulang itu. Pertama, tulang itu menyatu, kemudian muncul urat-urat, kemudian muncul daging-daging di situ, kemudian muncul kulit di situ. Dan belum selesai sampai di situ, kemudian bernubuat kepada nafas, pada Roh Kudus untuk datang, sehingga mereka menjadi hidup. Dan setelah hidup, mereka menjadi tentara yang gagah perkasa, yang siap untuk berperang, mengalahkan musuh-musuh. Nah, saya simpulkan begini, ada proses di situ. Dan proses itu tidak berhenti di situ, ada progres di situ. Makanya dari Efesus terus menerus. Yang Yeskiel lakukan terus perkatakan. Terus perkatakan. Nah, ini saudara yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Saudara, apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Jika pengharapan kita mati, mari kita perkatakan firman Tuhan. Dan mungkin tidak langsung terjadi seperti tulang itu. Perlu ada proses dan ada progres terjadi. Untuk itu jangan berhenti memperkatakannya. Amin, saudara. Jangan berhenti sampai timbul urat-urat lalu diam di situ. Terus perkatakan. Terus perkatakan. Terus perkatakan. Sampai menjadi sebuah tentara yang besar. Tentara yang gagah perkasa. Bersabarlah untuk prosesnya itu. Amin, saudara. Bilang ke kiri kanan. Bersabarlah untuk prosesnya. Ada waktu. Ada proses yang dijalani. Ada proses yang terjadi. Akan berbahaya kalau prosesnya itu dilewatin. Seandainya Yeskiel nggak sabar, dilewatin aja. Cukup sampai timbul daging-daging. Udah nggak sabar Yeskiel. Ayo udah maju perang, masuk semua. Sekelompok manusia yang berjalan hanya dengan daging-daging dan urat-urat. Gimana tuh kalau kayak gitu? Itu kayak zombie jalan tanpa nyawa. Saudara, tidak, Yeskiel tidak lakukan itu. Jadi saudara, kalau saudara belum selesai prosesnya, belum terjadi apa-apa, itu belum berarti berakhir. Tapi terus berdoa, terus perkatakan,
terus perkatakan. Karena ada kuasa sewaktu saudara perkatakan. Amin. Ada kuasa dalam perkataan saudara. Amin saudara. Saudara, ini yang perlu kita lakukan. Kalau saudara hari ini putus asa. Kalau saudara hari ini rasanya sudah mentok, sudah mati pengharapan. Apa yang saudara butuhkan? Saudara butuh firman Tuhan. Sebentar saya akan bagikan kepada saudara ayat firman Tuhan. Atau Desi boleh dibagikan sekarang. Saudara boleh pilih ayatnya itu yang mana. Ya silakan saudara ambil. Ya, dan boleh saudara bawa pulang. Deklarasikan firman Tuhan kepada diri saudara sendiri. Deklarasikan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Saudara, itulah untuk saudara bangkit. Ya, seperti tulang-tulang tadi berderak-derik, bersatu, berkumpul menjadi satu. Ya, yang pertama bernubuatlah, deklarasikan. Yang kedua, bernubuatlah, deklarasikan, berdoa kepada Roh Kudus untuk menghembusi saudara, untuk datang dalam kehidupan saudara. Ya, nah bacanya nanti kita akan sama-sama baca. Satu orang satu ambil, ya masing-masing satu. Oh, kalau saudara mau dua boleh aja silakan. Kalau ada lebih ya, kalau ada lebih mau dua boleh. Ya, mau dua boleh. Ya, saudara perhatikan. Ini juga saya berdoa untuk kasih ayat ini. Ini ayat-ayat Tuhan katakan kepada saudara. Ini ayat yang Tuhan taruh dalam hidup saya untuk kita semua. Ayat ini adalah suara Tuhan untuk saudara. Dan apa yang kita lakukan saudara? Deklarasikan setiap janji Tuhan. Katakan kepada diri kita sendiri. Amin. Katakan kepada diri saudara sendiri. Bahwa aku umat pilihan Tuhan. Bahwa aku berharga di mata Tuhan. Bahwa aku mulia di mata Tuhan. Bahwa aku telah dipilih oleh Tuhan. Katakan kepada diri saudara sendiri. Amin. Katakan dengan nama saudara, karena He call you by name. Katakan kepada saya, Raswan, kamulah umat pilihan Allah. Raswan, Tuhan telah menebusmu dari perbudakan dosa. Amin saudara. Lalu bernubuat, katakan Roh Kudus, berhembuslah ke dalam hidup kita. Supaya kita hidup kembali. Dikatakan setelah kita hidup kembali, supaya kita mengenal Allah kita. Supaya kita punya hubungan dan mengenal Allah kita. Amin saudara. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya jemaatmu terus bertumbuh menjadi tentara yang kuat, yang sangat besar, yang mengasihi Tuhan dan mengenal Allah kami. Aku berdoa jemaatmu, Tuhan, Engkau yang memelihara kami semua. Engkau yang menumbuhkan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin, amin, amin.